Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuhani Rohmah Robiah akan melaksanakan praktek kucing dengan model Tirta bersama Bu Ari Murtiyati, Guru Mapel Kimia SMA Jenderal Sudirman Kalipari. Dalam kegiatan kucing ini, nanti saya berlaku sebagai coach dan Bu Ari sebagai kunci, di mana Bu Ari mengalami kendala di dalam pembelajaran kimia kelas 11. Di mana siswa-siswa kelas 11 mengalami kesulitan dalam memahami materi numerasi, di mana siswa menjadi tidak aktif karena kesulitan memahami materi tersebut, sehingga nilainya pun kurang memuaskan. Mari bersama kita saksikan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Bu Ari, monggo silakan masuk. Terima kasih Bu Ani. Apakah saya mengganggu Bu Ani? Bukan, ada apa Bu Ari? Kok pagi-pagi sudah datang ke sini kayaknya penting Iya, banget. saya ingin diskusi dengan jenengan, minta pendapat jenengan. Monggo silakan. Ini permasalahan pembelajaran saya di kelas 11. Di kelas 11 11. 4. Oh, 11 4. Nggih, silakan Bu Ari. Apa Begini, yang dibutuhkan? akhir-akhir ini anak-anak ini nilainya tidak sesuai yang diharapkan. Kurang gitu ya? Ya, kurang. Jadi bagaimana solusinya untuk supaya anak-anak itu dapat mendapat nilai yang sesuai yang diharapkan, itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan dulu masalahnya apa Bu Ari di dalam kelas itu? Iya, memang saya akui ya di sini ini karena ini pembelajarannya ini numerik ya, pelajaran kelas 11 itu numerik. Anak-anak itu kurang aktif, pasif di dalam kelas itu, dan bisa dilihat dengan anak-anak ini asik sendiri main gadget, Main HP? Iya. Oh, memang digunakan HP dalam belajar? Iya, dalam pembelajaran ini memang dipergunakan HP karena materi yang harus saya share ke sana. Oh, materinya di-share ke grup? Iya, ke grup. Materinya berupa apa Bu Ari? Materinya berupa Word. Berupa Word. Langkah-langkah pembelajarannya bagaimana waktu prosesnya pembelajarannya itu Bu Ari? Anak-anak saya suruh membaca dulu, memahami pembelajaran. Materi di-share, Ya, gitu. materi di-share, ya. Terus anak-anak disuruh membaca gitu. Oke. Terus setelah itu saya terangkan di depan kelas. Terus kita bersama-sama mengerjakan latihan soal. Latihan soalnya ditulis bukan tulis. Di papan tulis. Jadi anak-anak asiknya main game ini ketika diterangkan atau ketika mengerjakan soal? Ya, saat diterangkan itu. Saat diterangkan anak-anak nggak membaca materinya, malah main game game. Padahal harusnya menyimak materi gitu ya Bu Ari ya. Nah, Mungkin Bu Ari bisa manfaatkan gadgetnya gitu Bu Ari ya. Gadgetnya anak-anak kan bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih variatif gitu Bu Ari. Mungkin medianya punya bayangan Bu Ari ya, bisa digunakan selain iya. Mungkin bisa video juga ya. Iya, saya kira cukup menarik itu kalau anak-anak video kan. Mungkin PPT atau Canva. Ya, betul. Terus itu salah satu solusi mungkin ya dari Bu Ari sendiri bisa berpikir seperti itu ya. Ya. Nah, terkait dengan kendala ini adakah yang lainnya Bu Ari mungkin? Apakah ketika Bu Ari memberikan soal di papan tulis kemudian anak-anak aktif mengerjakan ketika itu atau sibuk main gadget tadi atau bagaimana? Iya, saat anak-anak saya suruh mengerjakan di papan tulis itu, ada beberapa yang maju. Kemudian anak-anak yang lainnya bagaimana Bu Ari? Nah, Responnya itu. saya suruh maju, dia tidak mau, tapi akhirnya saya paksa. Oh. Saya paksa, terus saya suruh maju, dan dia berkata, saya tidak bisa Bu. Nggak Akhirnya bisa, saya nggak tidak mengerti. Iya. Terus akhirnya, ayo tidak apa-apa. Saya dukung dia. Saya dukung dia dan saya bimbing. Oke. Tapi ternyata dengan bimbingan itu saya kasih caranya dengan bimbingan untuk langkah-langkahnya untuk mengerjakan itu dengan membaca materi yang diberikan, akhirnya dia dapat mengerti sendiri, akhirnya dia bisa.
Oh, jadi dipanggil maju ke depan. Iya, Oh, satu-satu Bu Ari. iya, Oh, jadi agak butuh waktu lama ya Bu Iya. Ari ya. Makan waktu banyak nanti jadinya kalau Iya. bikin satu-satu. Apa ada ide yang lain mungkin Bu Ari yang mungkin secara apa ya, ada anak-anak yang sudah bisa yang tadi maju-maju itu sebenarnya itu kan aset ya Bu Ari ya, aset anak-anak yang sudah mempunyai kemampuan untuk memahami materinya Bu Ari. Kira-kira Ya, itu. apa itu nggak bisa Oh iya. digunakan sebagai apa ya, misalnya nanti anak-anak yang pintar ini kan bisa mungkin apa, bimbingan anak yang Iya, kurang iya. bisa. Iya. Nanti diharapkan anak yang upper ini mengajari anak yang kurang memahami. Ya, yang lower, ya. Itu bagus Bu Ari. Sebenarnya metode seperti itu akan memperingat pekerjaan guru juga, Iya. karena akan menyingkat waktu ketika proses belajar. Itu bagus sekali Bu Ari. Terus terkait dengan prosesnya ketika di dalam kelompok seperti Ya apa itu Bu Ari? permasalahannya ternyata setelah saya pernah membuat kelompok seperti itu. Tapi ternyata anak yang ada beberapa anak yang masih tetap tidak mau aktif itu. Kira-kira penyebabnya apa? Ya, soalnya kan dia itu kan sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Terus? Sehingga dia itu sudah ada perwakilan yang Anak yang pintar yang gitu ya. pintar, sehingga dia itu ya iya. akhirnya lepas dari tanggung jawab Oke. itu. Nah itu menurut Bu Ari kira-kira biar anak yang menggantungkan ke anak pintar tadi diapakan biar dia bisa aktif dan mengerjakan sendiri gitu Bu Ari? Supaya dia itu bisa aktif ya. Jadi anak yang tidak aktif tersebut itu yang supaya aktif maka harus diberi tugas. Beri tugas sendiri. Iya, diberi tugas. Oke. Dan itu Gimana caranya dia mengerjakan sendiri Bu Ari? Kan katanya dia enggak. Nah itu diberi tugas, di mana tugasnya itu nilai hasil akhir tugasnya itu merupakan nilai kelompok, sehingga diharapkan nanti kelompoknya itu akan bertanggung jawab kepada anak buahnya itu. Jadi saling membantu anak yang kurang aktif untuk diajak untuk belajar aktif, sehingga saat akan ditunjuk salah satu itu dia akan bisa. Terus selanjutnya untuk biar mengaktifkan anak-anak ini biar lebih semangat dalam proses penilaian mungkin Bu Ari, apa yang mungkin Bu Ari bisa lakukan agar semangat itu biar nilainya tinggi gitu anak-anak mungkin bisa menggunakan apa yang untuk prosesnya? Kan kalau pakai ulangan tulis itu kan kadang-kadang membosen ya. Yang lain mungkin pakai IT yang lain, mungkin pakai kuisis. Kuisis itu ada gamenya ya, semi game. Biar semangat ya kan yang sudah biasa pakai HP. Oke, itu luar biasa Pak. Jadi dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, apa yang bisa Bu Ari simpulkan? Ya, yang pertama ini saya harus memperbaiki materinya dibuat sedemikian menarik dengan media yang macam-macam, misalkan pakai PPT, pakai video ataupun pakai Canva yang lebih menarik lah, supaya anak-anak itu lebih mau belajar. Terus yang kedua itu adalah membentuk kelompok yang beragam. Jadi strateginya Bu Ari di modul nanti dituliskan kalau akan membentuk kelompok yang dari beragam kemampuan anak. Agar diharapkan anak yang bisa itu mengajari menjadi tutor sebaya pada teman-temannya. Yang kedua strategi yang buat Bu Ari gunakan. Kemudian yang ketiga itu adalah agar anak yang kurang, anak-anak dalam satu kelompok ini akan diberi tugas. Jadi dalam satu kelompok ada perwakilan yang mengerjakan tugas, sehingga itu mewakili nilai kelompok. Ini diharapkan supaya semuanya
dalam satu kelompok itu akan bertanggung jawab kepada masing-masing anggotanya agar semuanya dipastikan bisa memahami materi tersebut. Terus yang keempat itu ada itu kan tadi kan yang ketiga adalah nilai kelompok. Terus yang keempat itu untuk lebih menarik lagi nilai individu. Maka saya ingin membuat lebih menarik lagi, ulangannya adalah memakai aplikasi Quizzes. Oh ya, yang bisa ada kayak gamenya gitu ya. Kan supaya nggak bosan anak-anak yang biasa main game bisa tertarik gitu ya Bu Ari ya. Ini luar biasa sekali Bu Ari, ini berarti rencana aksinya seperti itu dan disiplin seperti itu. Kira-kira nanti apa yang bisa Bu Ari wujudkan untuk mendukung apa yang Bu Ari rencanakan tadi? Saya minta dukungan kepada sarana dan prasarana di sekolah agar supaya pembelajaran saya ini nanti akan tidak terkendala ya, lancar gitu, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Berupa apa Bu Ari? Berupa itu nanti harus ada slide kalau bisa untuk pembelajaran atau pakai wifi. Wifi pasti ya Bu Ari ya, karena pakai internet ya. Terus ada lagi mungkin target-target yang ingin Bu Ari tetapkan terkait dengan rencana Bu Ari nanti. Target-targetnya kalau dengan apa yang saya lakukan ini nanti diharapkan nanti anak-anak nilainya akan sesuai dengan yang diharapkan, meningkat gitu ya dibandingkan sebelumnya, bahkan kalau bisa semuanya tuntas gitu. Dan ini dilaksanakannya di kegiatan semester depan. Nah, alhamdulillah Bu Ari ya. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan ini sharing dengan saya ini Bu Ari? Sangat senang ya, saya akhirnya tercerahkan. Iya. Terbantu oleh sharing ini, sehingga mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Bisa terwujud ya Bu Ari ya, semuanya tidak ada kendala sehingga apa yang direncanakan bisa betul-betul menjadi aksi nyata. Bu Ari, terima kasih Bu Ani atas bantuannya. Sama-sama Bu Ari, kalau ada yang mungkin perlu disampaikan ya datang saja Bu Ari. Kita sama-sama belajar ya Bu Ari, saling mendukung dalam proses pembelajaran. Apa yang kita sampaikan ke anak bisa memberi anak-anak yang terbaik gitu ya Bu Ari. Terima kasih Bu Ari. Monggo terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.